Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Hari ini kita akan ngobrol, diskusi topik yang menurut saya sebenarnya cukup berat di dalam daily life, yaitu living with cancer. Dari judulnya agak ngeri ya, bagaimana seseorang harus menjalani kehidupan bersama atau sedang menderita kanker. Sahabat sekalian, tentunya kita semua paham bahwa di dalam kehidupan kita, kesehatan adalah hal yang utama. Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala hal, aktivitas, bekerja, beribadah, bersosialisasi, dan sebagainya. Tapi pada sesi-sesi tertentu dalam perjalanan kehidupan kita, tidak bisa dihindari bahwa kita kadang-kadang menderita sakit. Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah bagaimana pola, bagaimana gambaran, atau bagaimana apa yang harusnya dilakukan ketika seseorang menderita kanker, living with cancer. Di dalam posisi tersebut, pertanyaan pertama yang akan timbul dari berbagai buku yang saya baca adalah seseorang akan menanyakan, bagaimana saya bisa mendapatkan kanker itu? Pertanyaan ini wajar dan itu akan bertahan lama karena memang tidak gampang memahami kenapa seseorang menderita kanker. Kenapa orang lain tidak, dengan pola hidup yang sama dan sebagainya. Kemudian ketika diagnosa ditegakkan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya harus menyampaikan ke keluarga terdekat saya, ke pasangan hidupnya, ke anak-anaknya. Kemudian bagaimana harus menyampaikan ke lingkungan keluarga, pekerjaannya, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, dokter mana yang harus saya konsultasi, operasi di mana, pengobatannya berapa lama, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan biaya. Apakah di cover misalnya dengan asuransi, atau misalnya harus menguras tabungan sendiri dan sebagainya. Dan yang lain lagi adalah apa efek penyakit ini terhadap kehidupan keseharian seseorang, misalnya seorang ibu yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Jadi begitu kompleksnya ketika seseorang hidup dengan kanker. Nah, hal lain lagi yang ketika itu pertanyaan, rangkaian pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah rangkaian hal-hal yang harusnya dilakukan. Sahabat sekalian, ketika seseorang hidup dengan kanker, terdiagnosa kanker, sedang menjalani kanker, atau di dalam follow up penyakit kanker, maka yang pertama adalah bahwa seseorang itu, menurut gampangnya adalah harus selalu sabar, semangat, dan waspada. Sabar kenapa? Sabar untuk mengikuti pengobatan yang panjang. Sabar ketika harus diinfus berkali-kali. Sabar ketika dilakukan kemoterapi ada mual. Tetap semangat mau makan. Tetap waspada ketika ada gejala-gejala kekambuhan dan sebagainya. Nah, ini harus di-maintain sekian lama, sekian tahun, dan kadang-kadang berulang. Dan kadang-kadang syukur kalau ada keluarga, orang terdekat yang mendampingi. Kadang-kadang ada pancen saya yang malah ada orang terdekatnya menjauh, jadi prihatin sekali. Nah, beberapa hal
yang mungkin terjadi ketika seseorang didiagnosa kanker adalah ada beberapa fase penerimaan. Pertama adalah denial, menolak, atau apa betul saya sakit kanker, mungkin salah diagnosis. Fase kedua adalah anger, marah pada sendiri-sendiri, marah pada lingkungan. Kemudian fase ketiga adalah bargaining, tawar-menawar. Apa enggak bisa diobati aja ya, enggak usah operasi dan sebagainya. Tahap keempat adalah depresi. Seseorang itu menarik diri, tidak melanjutkan pengobatan, memperpendek jumlah misalnya kemoterapi, tidak bersosialisasi dan sebagainya. Nah, yang tahap terakhir yang harus dilakukan adalah acceptance, menerima. Jadi ketika seseorang hidup dengan kanker, harus dibimbing untuk pada tahapan bisa menerima bahwa saat ini memang fasenya dia harus menjalani itu, dan dengan menjalani itu ada peluang dia keluar dari fase itu kembali hidup sehat. Jadi dengan ketika seseorang sudah bisa menerima, baru di situ timbul semangatnya, sabarnya dan sebagainya. Jadi demikian sahabat, berbagai fase kehidupan bisa saja terjadi pada seseorang, dan hari ini kita membahas berbagai pertanyaan dan berbagai langkah yang harus dilakukan ketika seseorang menderita atau living with cancer. Semoga share singkat ini bermanfaat. Let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.